Minggu kemarin kita berbicara tentang syarat pertama dalam tarekat, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Nah, hari ini kita lanjut kepada syarat yang kedua, yaitu asy-syartus tsani minasyurutil khamsati wa huwa taqwallahi. Syarat yang kedua daripada syarat-syarat tarekat yang 5, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwallahi azza wa jalla wa dzalika bimtithalil awamir asy-syar'iyyati ala qadril istita'ati wa jtinabin nawahi mutlaqan. Pengertian takwa adalah melaksanakan ataupun menjunjung tinggi perintah-perintah syariat serta menjauhi larangan-larangan syariat. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u. Bertakwalah kalian kepada Allah sebisa kalian, semampu yang kalian bisa. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu fihi bimastata'tum. Jadi ujar Rasulullah, apa saja yang aku larang kepada kalian maka jauhilah, dan yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah. Kama rawahu Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qad fassara at-taqwa Amirul Mu'minin wa Khalifatu Sayyidil Mursalin Maulana Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan telah menafsirkan akan takwa oleh Amirul Mukminin serta Khalifah baginda Rasulullah, yaitu Maulana Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Menurut Imam Ali, takwa di sini adalah hiyal khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang Maha Besar, wal amalu bitanzil, serta mengamalkan dengan apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, wal qana'atu bil qalil, serta merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan menyiapkan diri untuk hari keberangkatan, yaitu di hari besok nanti, di hari kiamat. Itulah takwa yang diperintahkan atau disyaratkan kepada kita pengamal tarekat Tijaniyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Di dalam Quran dinyatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya amal-amal kebaikan ini akan menghilangkan amal-amal yang buruk. Nah, jadi Sayyiduna Syekh Tidin mensyaratkan murid-murid beliau semua untuk bertakwa kepada Allah. Wa yadullu lishtirati Maulana Syekh radhiyallahu anhu ma dzakara ala ashabihi qawluhu fi Jawahiril Ma'ani wa ghairuhu. Dan yang menjadi dalil bahwasanya Sayyiduna Syekh menjadikan takwa sebagai syarat di dalam tarekat, yaitu terdapat di dalam kitab Jawahirul Ma'ani dan lain-lainnya. Kata beliau, wa aqulu lil ikhwani, dan aku katakan kepada ikhwan pengamal tarekat Tijaniyah, annaman akhadha wirdana,
wa sami'a ma fihi min dukhulil jannati bila hisabin wa la iqabin, bahwasanya orang yang mengambil wirid kami, mengambil baiat dalam tarekat Tijani, dan dia mendengar apa-apa saja yang telah dia dapatkan daripada kelebihan, daripada masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa, wa annahu la tadurruhu ma'siyatun fataraha nafsahu fi ma'asillah, kemudian dia merasa tidak memudaratkan dengan dirinya maksiat kepada Allah, sehingga dia akhirnya mengerjakan suatu maksiat daripada maksiat kepada Allah, wattakhadha dzalika hubalatan ilal iman min uqubatillahi fi ma'asihi, dan dia menjadikan berpegang kepada kelebihan-kelebihan tadi menjadi tali dia untuk merasa aman, wasilah dia merasa aman daripada siksa-siksanya Allah pada maksiatnya. Albasallahu qalbahu bughdana, maka Allah akan memakaikan di dalam hatinya untuk membenci kami, hatta yasubbana, sehingga dia nanti mencaci kami. Fa idza sabbana amatahullahu kafira, apabila mencaci kami maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Fahdharu min ma'asillah, maka takutlah daripada maksiat kepada Allah, wa min uqubatihi, dan daripada siksanya Allah. Nah, ini diantara kata-kata Sayyiduna Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi Sayyiduna Syekh, barang siapa yang masuk ke dalam tarekat Tijani, terus dia berpegang dengan berbagai macam kelebihan, berbagai macam dhamanat di dalam tarekat, sehingga dia merasa aman dengan kelebihan-kelebihan tadi daripada melakukan hal-hal yang dilarang Allah, hal-hal yang membentangkan siksanya Allah, maka jadi Sayyiduna Syekh, dia tidak akan meninggal sehingga dia Allah Ta'ala letakkan di dalam hatinya untuk membenci kami, dan dia akan mencaci kami dan mati dalam keadaan kafir. Nah, inilah penting antara khauf dan raja. Kita mengharap berbagai macam kelebihan, berbagai macam karunia yang akan Allah Ta'ala berikan kepada murid-murid Sayyiduna Syekh, tetapi kita pun juga tetap harus takut kepada siksa-siksanya Allah. Jadi khauf, rasa mengharap, khauf, rasa takut, raja, rasa mengharap, itu harus seimbang. Nah, jangan sampai kita lebih besar rasa rajanya, tapi nanti kita akan terjatuh di dalam hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada beberapa ulama yang berpendapat apabila umur itu sudah dikira-kira hampir habis, misalnya kita sudah kira-kira sakit, sudah hampir mendekati ajal, maka di sini yang lebih ditekankan kepada dirinya untuk lebih kuat raja daripada khauf, karena dia sudah hampir meninggal dunia. Jadi yang lebih ditekankan untuk memperbesar rasa mengharap kepada Allah daripada rasa takut kepada Allah. Tapi bagi kita yang masih sehat walafiat, ini maka ulama mentarjihkan kita lebih baik memperbesar rasa khauf. Ya minimal itu seimbang antara takut dan mengharap, seimbang antara khauf dan raja. Yang perlu diperhatikan dalam pengamal tarekat Tijani, wa minal faraidi wa fir risalati wa minal faraidi birrul walidaini wa in kana fasiqaini wa in kana musyriqaini. Di antara hal yang harus diperhatikan pengamal tarekat Tijani, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tuanya itu adalah
orang yang fasik. Fasik ini pelaku dosa besar. Walaupun misalnya orang tuanya adalah perampok, pembunuh misalnya. Walaupun bahkan orang tuanya juga musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tuanya itu tidak beriman, tetap dia ditekankan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Falyaqul lahuma qawlan layyina wa yu'ashiruhuma bil ma'rufi wa la yuti'uhuma fi ma'siyatin. Maka hendaknya dia berbicara kepada kedua orang tuanya dengan kata-kata yang lembut dan bergaul kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, tetapi tidak mentaati kedua orang tuanya pada hal yang maksiat. Nah, andai kata orang tuanya memerintahkan dia melakukan maksiat, maka dia tidak mentaati dalam hal itu. Tapi dia tetap ditekankan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ditekankan untuk tetap bersikap ramah kepada kedua orang tuanya. Dan ditekankan dalam menasehatinya pun juga harus bersifat ramah, berkata-kata yang lembut. Wa 'alal mu'mini ay yastaghfira li abawayhi al-mu'minaini wan nasihati lahuma. Dan hendaknya bagi orang yang beriman dia mintakan ampun kepada Allah kepada kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya termasuk orang yang beriman, serta menasihati kedua orang tuanya. Nah, ini harus ditekankan. Menjadi pengamal tarekat Tijani, al-aqu liwalidaini lam yatayassar lahu at-tariq, lam yatayassar lahu suluk fi tariqatina. Kata Sayyiduna Syekh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan mudah bagi dia untuk bisa suluk dalam tarekat kami. Nah, makanya bahkan kita diperintahkan dahulu sebelum mengambil talqin tarekat Tijani, jika ada orang tua masih dalam keadaan masih belum dipanggil Allah, maka seyogianya sepantasnya meminta izin dahulu kepada kedua orang tuanya. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar tambah semangat.